Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai BPJS Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Siska Noviani. Saya Elisa Kurniam Barwati. Saya Yasinta Intan Maharani. Saya Kelvin Firmansyah. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Elisa, saya persilahkan. Yang pertama mengenai sejarah BPJS. BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi pada 1 Januari 2014. Dasar pendirian beroperasinya BPJS Kesehatan adalah pada tahun 2004. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Dan kemudian pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. PT Askes ditunjuk sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes pun bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Sebelum bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, cakupan kepesertaan PT Askes sudah mencapai lebih dari 76 juta jiwa, serta jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama terus meningkat. Cakupan manfaat pun semakin luas, termasuk menjamin penyakit berbahaya katastrofik. PT Askes juga terus mempersiapkan diri untuk memperkuat SDM, infrastruktur, dan sistem informasi manajemen dalam rangka bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan sebagai komitmen dalam implementasi Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS yang harus diimplementasikan pada 1 Januari 2014. Hal inilah yang menjadi cikal bakal pengelolaan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya, ada visi dan misi BPJS Kesehatan. Memiliki visi menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi, menjaga keberlanjutan program JKN-KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial yang diberikan, memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif, mencakup seluruh penduduk Indonesia, memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN-KIS, serta meningkatkan kapabilitas badan dalam menyelenggarakan program JKN-KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM produktif, mendorong transformasi digital, serta inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada landasan hukum. Landasan hukum beroperasinya BPJS Kesehatan untuk mengelola program jaminan kesehatan nasional. Di antaranya ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam pengelolaan BPJS Kesehatan, manajemen berpedoman pada tata kelola yang baik, antara lain pedoman tata kelola BPJS Kesehatan, kode etik BPJS Kesehatan, gratifikasi BPJS Kesehatan, dan pedoman sistem pelaporan pelanggaran BPJS Kesehatan. Adapun tugas dan fungsi BPJS Kesehatan yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Fungsi dan tugas BPJS Kesehatan sebagai berikut. Fungsinya menyelenggarakan program jaminan kesehatan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, serta memiliki tugas yang pertama melakukan atau menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja,
menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, membayarkan manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, serta yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Selanjutnya terdapat manfaat BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama, merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesialistik atau primer, meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang meliputi puskesmas atau yang setara, praktik mandiri dokter gigi, klinik pratama, atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI atau Polri, rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara, dan fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan laboratorium. Untuk manfaat yang kedua adalah sebagai rawat jalan tingkat pertama, yang merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesialistik yang dilaksanakan pada FKTP untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya. Jenis pelayanan rawat jalan tingkat pertama meliputi administrasi pelayanan termasuk biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke FKRTL untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP. Pelayanan promotif preventif perorangan meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana, screening riwayat kesehatan, dan pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu, serta pelayanan program pengelolaan penyakit kronis. Manfaat yang selanjutnya adalah rawat inap tingkat pertama. Manfaat yang ditanggung meliputi pendaftaran dan administrasi, akomodasi rawat inap, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis, tindakan medis non-spesialistik baik operatif maupun non-operatif, pelayanan kebidanan ibu, bayi, dan balita meliputi persalinan pervaginam bukan resiko tinggi, persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam bagi puskesmas ponet atau pelayanan obstetri neonatus emergensi dasar, dan pertolongan neonatal dengan komplikasi, serta pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, dan pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama. Manfaat BPJS selanjutnya ialah pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, yang merupakan upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik, yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus yang diberikan oleh klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum baik milik pemerintah maupun swasta, rumah sakit khusus, vaskes penunjang seperti apotek, optik, serta laboratorium. Manfaat selanjutnya, rawat jalan tingkat lanjutan. Manfaat yang ditanggung yaitu administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar yang dilakukan di unit gawat darurat. Yang ketiga, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik. Yang keempat, tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non-bedah sesuai dengan indikasi medis. Selanjutnya, pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Lalu, pelayanan penunjang diagnostik lanjutan yang berupa laboratorium, radiologi, dan penunjang diagnostik lainnya sesuai dengan indikasi medis. Selanjutnya, rehabilitasi medis dan pelayanan darah. Manfaat selanjutnya, rawat inap tingkat lanjutan. Manfaat yang ditanggung yaitu yang pertama, perawatan inap non-intensif, yang kedua, perawatan inap intensif yang berupa ICU, CCU, NICU, dan PICU.
Selanjutnya, kepesertaan BPJS Kesehatan. Yang pertama, pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah penyelenggara negara atau PPUPN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh penjabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS yang merupakan warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh penjabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang kedua, prajurit yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga, anggota Polri. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah anggota Polri sebagaimana dalam undang-undang yang mengatur mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, penjabat negara. Penjabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penjabat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua ada BPUPemda. Penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau BPUPemda adalah penduduk yang belum diikutsertakan sebagai peserta program jaminan kesehatan yang didaftarkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota ke dalam program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Berdasarkan pendaftaran penduduk tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama PKS antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota. Kepesertaan BPJS Kesehatan. 1. Pekerja bukan menerima upah dan bukan bekerja. Pekerja harus menerima upah. BPBU adalah setiap orang yang bekerja harus berusaha atas resiko sendiri. Kepesertaan BPBU wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarga sebagaimana terdaftar dalam kartu keluarga. Suami, istri, anak, anggota keluarga lain. Pendaftaran dilakukan di kelas rawat yang sama untuk seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga. Bukan pekerja. PB adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI, jaminan kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. 2. Penerimaan bantuan luran. Penerimaan bantuan luran sampai jaminan kesehatan PBI sampai JK merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD. Berikut faktor-faktor penghambat pelaksanaan BPJS bagi masyarakat. 1. Masalah tarif dan obat-obatan. Saat ini masih menjadi peserta jaminan kesehatan. Sebelumnya akses jam sostek, jam kesmas atau KJS. Penyakit tertentu pengobatan untuk pasien dapat terfasilitasi, tetapi seluruh berlakunya BPJS Kesehatan, pengobatan tidak sepenuhnya terfasilitasi. Akibatnya pasien harus membayar dengan biaya pribadi atau biaya obat dibebankan oleh pasien. 2. Masalah kepesertaan. Masih banyak penduduk miskin seperti gelandangan, pengemis, dan anak terlantar belum termasuk dalam kepesertaan PBI. 3. Masalah mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan seperti puskesmas dan rumah sakit masih
kekurangan sejumlah fasilitas kesehatan seperti kamar untuk pasien karena masih banyak fasilitas penyelenggaraan kesehatan non-pemerintah yang belum bekerja sama dengan BPJS. Selain itu, masih kurangnya tenaga kesehatan yang tersedia di fasilitaskan kesehatan disebabkan tenaga kesehatan di Indonesia masih belum tersebar dengan merata. Keterbatasan tenaga kesehatan dan terdampak terhadap kesehatan pasien karena tidak tertangani dengan cepat. 4. Faktor rujukan. Sistem rujukan yang masih kurang pengaturannya akibat peserta banyak yang tidak memenuhi sistem rujukan sehingga mereka tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Pasien harus mendapat rujukan dari fasilitas tingkat pertama, klinik atau puskesmas, sebelum ke tingkat fasilitas kesehatan berikutnya, rumah sakit. Disinilah persoalan terjadi, banyak pasien datang ke fasilitas tingkat kedua tanpa dapat rujukan dari fasilitas tingkat pertama. 5. Belum optimalnya sosialisasi program BPJS yang menyentuh langsung pada masyarakat secara khusus kelompok akar rumput. 6. Masih banyak peserta yang menggunakan kartu Jamkesmas JKN yang telah menyadari bahwa secara otomatis pemegang kartu tersebut juga telah menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui program JKN. Namun ada kelompok pemegang kartu Jamkesmas yang sekarang tidak masuk peserta BPJS seperti gepeng, gelandangan, dan pengemis, penghuni panti, penghuni lapas, atau rutan. 7. Masih banyak dari kalangan masyarakat yang belum mengerti bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan telah berubah ke BPJS yang menerapkan mekanisme berbeda dengan penyelenggaraan yang dulu. Contoh kasus diskriminasi penyelenggaraan terhadap pasien BPJS Kesehatan nyata ini berikut. Keterkaitan kasus. Adapun keterkaitan kasus nyata tersebut dengan memberikan hubungan dengan faktor penghambat pelaksanaan BPJS bagi masyarakat, yaitu permasalahan mutu penyelenggaraan dengan adanya tindakan diskriminatif antara pasien untuk umum dan BPJS oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan tidak boleh memberi perlakuan yang berbeda bagi pasien saat mengakses layanan kesehatan, sebab hal tersebut melanggar peraturan pemerintah PP nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan BPJS Kesehatan dengan pemerintah Kementerian Kesehatan. Kemenkes telah sepakat menaikkan tarif yang harus dibayarkan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP dan fasilitas rujukan tingkat lanjut FKRTL, yang mana diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Baik, itu tadi merupakan materi presentasi dari kelompok kami. Untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman dapat mengunjungi website bpjskesehatan.go.id. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.